Produk Anda kurang laris, susah jualannya. Nah, inilah solusi bagaimana cara supaya laris manis. Rumusnya sangat mudah, ada 3 pola saja. Kita simak sampai tuntas, oke? Video ini dipersembahkan oleh Haromai, minyak terapi plus ruqyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarwandika Sarbini kembali lagi menemani teman-teman semua untuk bisa mengembangkitkan ekonomi rumah kita, ekonomi keluarga kita, ekonomi perusahaan kita. Nah, untuk itu teman-teman semua, kali ini saya akan share kembali bagaimana pola supaya kita bisa mendapatkan banyak pembeli dan kita harus paham polanya terlebih dahulu. Karena ada seorang mentor mengatakan bahwa gagal itu berpola, sukses juga berpola. Kalau Anda mengulangi pola gagal, maka jangan heran kalau Anda gagal terus. Ya, krik terus. Tapi kalau Anda mengulangi pola yang sukses, insya Allah Anda akan terus sukses. Gitu loh teman-teman semua. Oke, sekarang rumusnya bagaimana? Ada 3 polanya teman-teman semua. Yang pertama adalah market fit atau kebutuhan sesuai pasar. Oke, kita akan bahas. Ada guru bahasa Inggris saya yang pernah mengajar saya waktu SMP, dan beliau ini juga menjadi seorang pengusaha, dan beliau ini pernah menemani istrinya lanjutkan S2-nya di Australia. Dan tahu kan Anda, ketika di Australia, sosok guru saya ini ya, itu belajar dari seorang Matthew and Amanda. Bukan seorang ternyata, dia couple juga. Jadi suami istri belajar juga dari suami istri. Matthew and Amanda ini adalah murid langsungnya Donald Trump, ya, mantan presiden Amerika. Nah, kalau Anda melihat Matthew and Amanda ini adalah salah satu mentor bisnis yang membuat satu workshop 3 hari 2 malam waktu itu, yang dimana dibayar oleh guru saya itu senilai 50 juta kalau dirupiahkan. Wow, 50 juta rupiah ikut workshop. Nah, apakah Anda mau mendapatkan saripati dari workshop yang didapati oleh guru saya ini? Mau? Oke, saya akan sampaikan apa yang beliau sampaikan ke saya langsung. Jadi sanadnya ini pas banget karena saya belajar dari beliau dan beliau belajar dari Matthew and Amanda. Matthew and Amanda belajar dari Donald Trump. Jadi ini seperti ilmunya Donald Trump sampai ke Anda. Apa kata Matthew and Amanda kepada guru saya? Don't sell what you want to sell, but sell what your customers want to buy. Jangan jual apa yang ingin kamu jual, tapi juallah apa yang customermu mau beli. Artinya apa teman-teman semua? Selama ini kita ego, kita subjektif pada saat kita menjual sesuatu. Ya, karena menurut kita ini paling bagus, ini produk saya, ini yang paling keren lah. Belum tentu. Belum tentu. Apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut orang lain. Yang bagus adalah objektif. Objektif itu artinya kita melihat apa kebutuhan pasar. Jadi jual apa yang dibutuhkan. Dan teman-teman tahu apa yang sekarang saat ini dibutuhkan oleh pasar. Nah, itulah yang Anda jual. Jangan menurut Anda keren sehingga Anda mau jual itu. Belum tentu laku. Karena kalau memang Anda mau laris manis, kan intinya bisnis itu adalah bagaimana laris manis. Bukan soal Anda punya produk tertentu dan Anda pengen membuatnya dia laris, tapi tidak sesuai dengan market Anda. Kecuali memang market Anda pas, market Anda sesuai, ya Anda apa-apa. Tapi kalau enggak, ya jangan mempertahankan. Anda harus ganti produk. Karena pengusaha itu fokus pada bisnis, bukan produk. Produk itu ya ada life cycle-nya. Kalau memang produk itu memang bagus, ya, Anda temukan pasarnya, temukan marketnya, ya. Jangan sampai kita hanya fokus misalnya jual misalnya properti, tapi dijualnya ke kalangan mahasiswa. Lah nggak cocok. Kenapa? Karena nggak sesuai market. Karena mahasiswa itu bukan marketnya untuk dunia properti dulu, belum. Properti, rumah, kafling, villa itu dibutuhkan orang-orang yang punya kelebihan duit, yang dimana dia pengen beli rumah, atau orang yang sudah berkeluarga pengen menambah rumah atau pengen punya rumah baru karena dia masih kos-kosan misalnya. Itulah market fit, itu contoh. Jadi Anda harus sesuaikan dengan pasar. Jangan sampai kita ego menjual sesuatu yang belum tentu dibutuhkan oleh pasar. Dijamin pasti jangkrik. Pasti akan sunyi seperti di kuburan.
Jangan sampai. Masa Anda jual sesuatu di samping kuburan? Lah, nggak ada orang di situ. Jadi Anda harus menyesuaikan dengan pasar Anda. Anda boleh cek dulu. Sekarang saat ini Anda misalnya Anda mau menjual apa? Ya, misal Anda berada di sebuah wilayah yang di sana belum ada sama sekali toko sembako, ya, warung sembako, ya, tempat orang beli mie, beli minyak, beli tepung, beli terigu dan sebagainya. Nah, kalau ternyata ada masalah, misalnya warga di sekitar sana itu membutuhkan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan untuk, ya, misalnya terigu, mie, minyak, kerupuk, atau apapun itu. Tapi harus mesti menempuh jarak 1 kilometer. Nah, bayangkan kalau Anda berada di perumahan dan ternyata belum ada sama sekali yang jualan, maka Anda yang pertama kali membuatnya itu namanya market fit. Karena memang dibutuhkan. Bahkan Anda sendiri pun butuh. Ya kan? Jadi sebenarnya itu keresahan. Jadi entrepreneurship itu adalah hadirnya keresahan warga yang kita penuhi supaya tidak resah lagi. Sebenarnya gitu intinya. Jadi Anda menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh market Anda. Sama seperti kisah dari Khairul Tanjung. Anda tahu, ya, Pak Khairul Tanjung adalah tokoh muslim terkaya di Indonesia, Masya Allah. Beliau ini waktu kuliah, dia kedokteran gigi. Tapi nggak pernah buka praktek. Nah, beliau ini waktu kuliah membuat apa usahanya? Anda tahu? Sudah pernah baca bukunya? Nah, beliau itu buka tempat fotokopi. Membuka apa? Tempat fotokopi untuk mahasiswa. Jadi bayangkan, fotokopi ini dibutuhkan oleh mahasiswa saat itu. Ya. Jadi akhirnya banyak orang yang akhirnya fotokopi. Dan luar biasa. Tinggal menyesuaikan apa kebutuhan pasar. Misal zaman dulu itu, waktu masih zaman saya kuliah, saya melihat banyak sekali kebutuhan flash disk. Saya tidak tahu apakah saat ini masih sesuai, masih relevan kalau Anda jualan flash disk di banyak mahasiswa, ya, di teman-teman Anda. Kalau Anda misalnya mahasiswa hari ini, Anda boleh jual flash disk kepada mereka, ya. Tapi kalau Anda jualnya disket, itu bukan zamannya lagi. Disket, emang zaman apa? Nah. By the way teman-teman semua, itu adalah rumus laris manis yang pertama. Lalu apa rumus berikutnya? Rumus yang kedua. Selain market fit, ya, setelah Anda memahami bagaimana menyesuaikan kebutuhan pasar, bayangkan sekarang bagaimana supaya Anda betul-betul mendapatkan pembeli dan laris manis. Yang kedua adalah big size market. Apa artinya big size market? Big size artinya ukurannya besar, ya. Pangsa pasarnya luas. Sehingga Anda ini kalau jual ini pasti diborong, dicari di mana-mana. Contoh waktu masa pandemi awal-awal, di mana vitamin, terus juga susu beruang yang iklannya naga, tapi isinya susu sapi. Namanya susu beruang, lucu ya. Jadi teman-teman semua, big size market. Jadi kalau Anda jual sesuatu yang pasarnya luas, itu akan dibutuhkan oleh siapapun. Itu bagus sehingga Anda tidak terlalu segmented untuk kalangan tertentu saja. Ya, walaupun itu juga bagus kalau ada kalangan tertentu, tapi kalau mau laris manis, ya jual apa yang sangat dibutuhkan gitu. Nah, jadi Anda jual yang bisa dibutuhkan oleh semua orang. Misalnya tadi vitamin, produk-produk kesehatan. Kenapa produk kesehatan itu bagus? Ya, itu pas. Nah, apalagi kalau Anda menyesuaikan dengan market fit. Contoh, Anda punya lokasi di dekat rumah sakit. Kalau Anda mau bikin apotik, ya boleh, tapi ada izin-izinnya kan, harus Anda penuhi. Tapi kalau mau bagus, jual aja produk herbal. Jual aja klinik herbal, atau Anda buka semacam toko herbal. Di dalamnya itu ada Anda jual banyak hal di situ, ya. Anda jual minyak kayu putih, itu kan dibutuhkan tuh, madu, banyak hal. Anda boleh jual di sana. Dan apa yang terjadi? Orang-orang dari rumah sakit kan udah selamanya hanya mau minum obat. Bisa jadi dia cari madu, dia cari minyak kayu putih, dia cari minyak Haramain, sponsor. Jadi Anda tinggal penuhi apa kebutuhan orang-orang sekitar Anda. Jadi menyesuaikan market fit dan big size marketnya. Karena marketnya luas. Siapapun orang sakit pasti butuh tuh madu. Pasti butuh tuh minyak kayu putih. Dan juga butuh minyak Haramain, sponsor lagi. Jadi teman-teman semua itu polanya. Ya, big size market. Jadi Anda tinggal menentukan produk yang Anda mau jual apa. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga. Yang ketiga teman-teman semua, setelah Anda sudah menentukan ya
produknya dan sesuai dengan pasarnya, dan pasarnya luas. Yang ketiga adalah pastikan produk Anda itu adalah high repetition. Bahasa kerennya ini adalah repeat ordernya, RO-nya tinggi. Karena kalau Anda misalnya, saya jual, membantu teman saya, sahabat saya, ada 2 sosok pengusaha properti. Saya bantu jual beliau punya properti, Masya Allah. Alhamdulillah ketika saya jual on the stage, itu terjual dalam 1 jam, itu prosesnya 1 jam. Kalau rangkaian acaranya 3 jam, itu alhamdulillah terjual 231 unit. Dan harganya ya sekitar lumayan lah. Dan itu saya jual kafling waktu itu. Dan lumayan kencang. Nah, tapi ketika kita mau mengundang market yang sama, orang yang sama, bulan depan untuk beli lagi properti, kira-kira bakal beli lagi nggak? Tentu tidak. Karena udah beli, masa beli rumah, kecuali uangnya banyak banget, nggak ada serinya. Tapi kalau misalnya dia belinya cuma sekali, mungkin 6 bulan, 1 tahun kemudian baru ada kemungkinan invest lagi untuk beli kafling. Tapi kalau dalam waktu dekat 1 bulan nggak mungkin. Nah, itulah kenapa teman-teman semua, kita cari produk yang repeat ordernya cepat. Makanya kenapa kalau misal ya jualan panci, itu bagus. Jualan panci, bagus banget. Namun tidak mungkin orang yang sama beli panci lagi dalam waktu yang cepat. Mungkin tahun depan baru beli lagi. Itulah kenapa di toko kita itu jangan sampai cuma 1 jenis saja. Panci semua. Tapi Anda hadirkan juga yang lain. Yang ada repeat order. Ya, yang ada produknya yang bisa dibeli. Contoh, jual sabun. Sabun itu kan sesuatu yang ada repeat ordernya. Habis beli lagi. Iya kan? Pasta gigi. Ya. Terus jenis produk-produk yang lainnya. Karena kalau jual produk ini, tentu orang yang sama akan beli lagi. Misal produk makanan. Produk makanan kalau enak dan juga berkualitas keren, wah itu bakal mengundang pembeli lama beli lagi. Tentu Anda tidak akan capek untuk mencari pembeli baru terus. Karena yakin dan percaya biaya marketing untuk mencari market baru tentu besar. Namun mempertahankan market lama itu jauh lebih hemat 6 kali lipat daripada mencari pembeli baru terus menerus. Jadi ini adalah solusi untuk Anda supaya laris manis. Oke, teman-teman semua, mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk Anda menentukan produknya apa yang mau dijual. Mudah-mudahan Anda bisa menemukan ada banyak sekali produk bertebaran. Anda tinggal cari. Kalau Anda bukan produsen, maka fokuslah untuk bagaimana mendistribusikannya dan menjualnya. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi agar Anda semakin sukses dan berkah. Saya Sarandika Sarbini, jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tombol subscribe, like, and comment. Bye. Video ini dipersembahkan oleh Haromai, minyak terapi plus ruqyah.